Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality, semoga kalian semua suka. Boom, binatang pemakan jiwa bahkan belum sempat bereaksi, ia sudah dihantam serangan dahsyat Fang Han. Meski licik, bagaimana mungkin ia menandingi Fang Han yang sudah memperhitungkan segalanya sejak awal. Dalam sekejap, Fang Han membakar 1 juta pil yang murni, mengaktifkan jembatan Naihe untuk menembus ruang, langsung muncul di sisi makhluk itu, lalu melancarkan serangan pembunuh. Sumpah hati mereka pun tidak bereaksi, karena pihak yang lebih dulu melanggar adalah binatang pemakan jiwa. Pedang petir kekacauan besar berkelindan dengan simbol listrik. Kekuatan Dewa Purba dan petir kekacauan meledak bersamaan. Hanya dengan satu tebasan, tubuh binatang pemakan jiwa langsung tercabik menjadi serpihan. Namun makhluk itu adalah kumpulan jiwa, meski hancur, ia masih berusaha menyatu kembali. Menara 8 Budisme turun menekan. 4 raksasa dan puluhan jindan melantunkan sutra, 8 tungku memancarkan daya hisap yang kuat, menarik sisa jiwa makhluk itu. Fang Han, aku akan menelan jiwamu, aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Binatang pemakan jiwa meraung putus asa. Namun ruang di sekitarnya telah disegel oleh peta Huang Quan, tak ada satupun pikiran yang bisa lolos. Di bawah tekanan luar biasa, artefak pelindungnya hancur dan berubah menjadi ribuan gunung api yang meletus ke arah Fang Han. Fang Han tetap tenang, percuma, aku punya begitu banyak artefak untuk menekanmu. Kau bahkan belum mencapai tubuh abadi sejati. Bagaimana bisa melawanku? 2 wilayah spiritual muncul. Domain iblis kuno dan tanah suci kebahagiaan memutar ruang dan menghancurkan inti jiwa makhluk itu. 2 wilayah spiritual, bagaimana mungkin? Binatang pemakan jiwa benar-benar ketakutan. Fang Han tidak memberi kesempatan. Ia kembali membakar 1 juta pil yang murni. Energi murni mengalir deras ke dalam peta Huang Quan dan masuk ke gerbang neraka. Raungan iblis purba, ratapan reinkarnasi, dan kutukan jurang terdengar bersamaan. Gerbang neraka membesar, lalu dalam satu tarikan menelan binatang pemakan jiwa sepenuhnya. Makhluk itu langsung ditekan tanpa sisa, tak akan pernah bisa bangkit lagi. Fang Han tertegun dalam hati. Ini kekuatan sejati peta Huang Quan. Artefak biasa akan meledak jika menyerap 1 juta pil yang murni, tetapi gerbang neraka dan jembatan Naihe masih terasa belum mencapai batasnya. Di dalam peta Huang Quan, Yan tertawa keras. Selama ada cukup energi yang murni, kita bahkan bisa melukai ahli tubuh abadi. Jika ada 1 triliun pil yang murni, kita bahkan bisa memunculkan bayangan reinkarnasi. Fang Han menggeleng, hanya barusan saja sudah menghabiskan 2 juta pil yang murni. Biaya seperti ini terlalu besar. Saat itu, ledakan dahsyat mengguncang dunia. 6 prasasti penyegel dewa bertabrakan dengan 2 artefak Dao dan meledak. Tanah sejauh ribuan mil hancur, membentuk jurang tanpa dasar. Fang Han yang berada di jembatan Naihe tetap merasakan tekanan besar. Jika aku berada di pusat ledakan, mungkin aku sudah hancur total. Namun matanya berbinar. Prasasti penyegel dewa hanya hancur 2 bagian, 4 sisanya masih utuh. Tanpa ragu, Fang Han kembali menyamar sebagai binatang pemakan jiwa. Chang Ying dan Luo Suibei berseru dan mencoba merebut prasasti itu. Namun sebuah suara menggelegar dari langit. Berani menyentuh hartaku. Awan iblis menyebar, dan sosok binatang pemakan jiwa muncul kembali. Chang Ying berteriak, kembalikan murid-muridku. Binatang pemakan jiwa hanya tersenyum dingin, lalu menurunkan pedang petir kekacauan besar. Keduanya langsung terjebak dalam domain iblis kuno, kehilangan arah dan kesadaran. Sementara itu, Fang Han bergerak diam-diam. Prasasti penyegel dewa, masuk. Semua pecahan langsung disapu ke dalam menara 8 Budisme. Di dalam, hanya 2 yang benar-benar hancur, 4 lainnya masih utuh. Harta, besar, dengan ini aku bisa menyempurnakan teknik penyegel dewa. Dan binatang pemakan jiwa bisa diolah menjadi pil jiwa 9 putaran untuk menyelamatkan adikku. Namun di luar, ia tetap berpura-pura. Berani melukai aku. Fang Han, aku tidak akan melupakan ini. Ia memalsukan pertarungan, lalu meledakkan energi untuk menghilangkan semua jejak. Kabut iblis menghilang, langit kembali terang. 2 raksasa akhirnya melihat Fang Han berdiri di hadapan mereka. 2 rekan Dao, maaf aku terlambat. Binatang pemakan jiwa sudah melarikan diri. Segalanya berjalan sesuai rencana Fang Han.
Bayangan Chang dan Luo Suibei tersadar. Mereka melihat Fang Han berdiri di depan mereka, memancarkan cahaya Buddha yang menyinari segala arah dan mengusir energi iblis. Jelas, Fang Han tiba-tiba bertindak dan mengusir binatang pemakan jiwa. Namun, wajah kedua raksasa itu tampak muram. Kerugian kali ini terlalu besar. 34 murid inti emas dari Balai Beidou, serta Wang Fulong, semuanya telah ditelan oleh binatang pemakan jiwa. Bahkan artefak natal mereka pun hancur. Fang Han, apa maksudmu? Kau hanya diam saja melihat murid-murid Balai Beidou kami dimakan. Bayangan Chang bertanya dengan nada dingin. Fang Han menggeleng pelan, memasang ekspresi tak berdaya. Rekan Dao Chang Ying, binatang pemakan jiwa terlalu licik. Begitu aku masuk, aku langsung terjebak dalam domain iblis jiwa. Aku baru saja berhasil keluar. Kemampuanku terbatas. Di dalam hatinya, ia mencibir. Jika bukan karena aku masih harus berhati-hati terhadap kartu truf kalian, dan belum memahami takdir kecil sepenuhnya, kalian berdua sudah lama mati di tanganku. Luo Suibei segera menyela, tidak bisa sepenuhnya menyalahkan rekan Dao. Binatang itu memang terlalu kuat. Bahkan kita hampir kehilangan ribuan tahun umur. Justru kita harus berterima kasih. Ia lalu menatap Fang Han dengan penuh makna. Ngomong-ngomong, apakah kau sempat melihat 6 prasasti penyegel dewa itu? Fang Han menghela napas panjang. Aku sempat mencoba mengambilnya, tapi prasasti itu terhubung dengan binatang pemakan jiwa, jadi langsung ditarik kembali. Sangat disayangkan. Luo Suibei mengangguk, wajahnya semakin suram. Kerugian kita terlalu besar. Jika ini diketahui Istana Bintang Janji, kita pasti akan dihukum berat. Kita hanya bisa kembali ke Balai Beidou dan meminta Tuan Istana, Chu Nangong, turun tangan. Ia kembali membujuk, rekan Dao, lebih baik ikut bersama kami. Fang Han langsung menolak dengan halus. Itu tidak perlu, aku harus pergi ke pasar kekacauan untuk membeli bahan obat dan menyempurnakan artefak. Saat Chu Nangong menikah dengan Fang Qingwei nanti, aku pasti akan datang membawa hadiah. Ia memang ingin segera pergi. Tujuannya jelas, menyempurnakan pil jiwa 9 putaran, memperbaiki prasasti penyegel dewa, memahami takdir kecil, menyelamatkan Fang Qingsui. Saat ini, nyawa Fang Qingsui jauh lebih penting baginya daripada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar rela mempertaruhkan segalanya demi seseorang. Luo Suibei masih mencoba menahan. Untuk apa repot mencari bahan? Balai Beidou kami punya segalanya. Dan untuk menangkap binatang pemakan jiwa, kami masih membutuhkan bantuanmu. Fang Han menggeleng. Awalnya aku mengira teknik Buddha milikku bisa menahannya. Tapi ternyata tidak. Bahkan murid inti emas Balai Beidou ikut binasa. Aku sudah tidak punya muka untuk datang ke sana. Melihat ia bersikeras, Luo Suibei akhirnya mengalah. Kalau begitu, kami tidak akan memaksa. Hati-hati di jalan. Ia mengeluarkan pesawat bintang, membakar pil yang murni, lalu pergi bersama bayangan Chang. Setelah mereka pergi, Fang Han tertawa dingin. Ia menginjak jembatan Naihe, membakar 100.000 pil yang murni, dan menembus kehampaan. Dalam sekejap, ia menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, sebuah benua raksasa muncul di hadapannya. Benua itu melayang di antara bintang-bintang, luasnya tak terbatas. Bahkan dengan 3.000 mata iblisnya, Fang Han tidak bisa melihat ujungnya. Besarnya setara dengan satu lautan di dunia Xuan Huang. Fang Han terkejut. Pasar kekacauan. Tempat ini bukan terbentuk alami, melainkan diciptakan oleh makhluk kuat di zaman kuno dengan kekuatan luar biasa. Di sini, segala sekte berdagang, artefak dan pil langka diperjualbelikan. Para kultivator berkumpul tanpa aturan. Bahkan harta tingkat abadi bisa ditemukan. Namun Fang Han tidak langsung masuk. Ia bersembunyi di sudut ruang dan berkata, "Manusia kayu, Taois naga, Lulanpo, Raja Pantangan, aku ajarkan kalian teknik penyegel dewa. Sempurnakan 6 prasasti ini, dan periksa juga harta milik binatang pemakan jiwa." Baik, keempat raksasa segera bergerak. Manusia kayu, sebagai ahli pemurnian, langsung mengambil alih. Dengarkan perintahku, bongkar artefak kalian dan leburkan ke dalam prasasti. Segera, pedang raksasa milik Wang Fulong dihancurkan. Artefak asap milik Raja Pantangan dibongkar. Keduanya adalah artefak tingkat Dao. Kini, tanpa ragu, semuanya dilebur menjadi material.
Di bawah teknik rahasia manusia kayu, berbagai elemen berubah sifat dan menyatu ke dalam 6 prasasti. Perlahan, 6 prasasti penyegel dewa yang retak mulai pulih. Aura kuno dan misterius kembali bangkit. Kekuatan mereka semakin sempurna. Fang Han berdiri diam, menatap semua itu. Tatapannya dalam, hatinya hanya memikirkan satu hal, menyempurnakan kekuatan dan menyelamatkan Fang Qingshui. Di bawah komando Taois Naga, 6 prasasti penyegel dewa mulai disempurnakan secara bertahap. Begitu prasasti ini pulih sepenuhnya, Fang Han dapat menggunakannya untuk melebur tubuhnya, bahkan mendorongnya menuju setengah langkah tubuh abadi. Awalnya, pil misterius 7 kehidupan dan buah panjang umur yang disiapkan Fang Han digunakan untuk menembus ranah raksasa keabadian. Namun karena semuanya telah dipakai demi menyelamatkan Fang Qingshui, jalannya menuju rahasia umur panjang menjadi terhambat. Kini, dengan memperoleh 6 prasasti dan menggabungkannya ke dalam tubuh setengah abadi miliknya, tubuh Fang Han akan mengalami transformasi sekali lagi. Kekurangannya dapat tertutupi, dan harapannya untuk menembus ranah berikutnya kembali terbuka. Bahkan, peningkatan ini mungkin membantunya sepenuhnya memahami takdir kecil. Saat ini, pemahamannya terhadap takdir kecil masih terasa kurang satu langkah. Seolah ada sesuatu yang belum lengkap. Kekuatan ilahi yang berkaitan dengan takdir agung ini memang bukan perkara kecil. Bahkan dengan bakat Fang Han, ia tetap membutuhkan akumulasi yang sangat besar. Namun ia sama sekali tidak putus asa. Selama akumulasinya cukup, tidak ada kekuatan yang tidak bisa ia pahami. Dengan kebijaksanaannya yang setajam pedang, ia yakin mampu memotong segala rintangan dan memahami hakikat takdir. Melihat Taois kayu memimpin para raksasa melebur artefak Dao dan menyempurnakan prasasti, Fang Han mengangguk diam-diam. Kesadarannya bergerak, menyelidiki struktur prasasti, lalu langsung memperoleh metode kultivasi teknik penyegel dewa. Sebuah pemahaman misterius pun muncul di hatinya. Ternyata seperti ini teknik penyegel dewa ternyata salah satu dari 3.000 jalan besar. Peringkatnya sangat tinggi, meskipun tidak masuk 10 besar, tetap berada di jajaran teratas. Teknik ini berasal dari dunia lain, dunia dewa penyegel. Sejauh ini, Fang Han telah mengetahui 3 dunia besar. Dunia Xuan Huang, dunia tanpa batas dikuasai Istana Bintang. Dunia dewa penyegel, namun ia belum pernah melihat 2 dunia terakhir dengan matanya sendiri. Suatu hari nanti, ketika aku mencapai puncak kekuatan, aku akan menjelajahi 3.000 dunia. Namun sebelum itu, aku harus membunuh Su Xiuyi. Mengingat bagaimana Su Xiuyi hampir menghancurkan jiwa Fang Qingshui, niat membunuh Fang Han membuncah. Kebenciannya pada orang itu bahkan melampaui Hua Tiandu. Saat itu, suara dari dalam peta Huang Kuan terdengar. Fang Han, di dalam tubuh binatang pemakan jiwa, ditemukan sebuah labu. Ini artefak Dao, labu naga. Fang Han segera bergerak, kesadarannya masuk ke dalam gerbang neraka. Di sana, binatang pemakan jiwa terikat oleh rantai energi iblis yang tak terhitung jumlahnya, berjuang mati-matian namun tidak mampu melepaskan diri. Fang Han muncul di hadapannya, tatapannya dingin. Percuma saja, kau tidak bisa lolos. Tatapan Fang Han menembus tubuh makhluk itu dan menemukan sebuah labu kecil berwarna ungu kuning. Itu adalah labu naga, Hualong Hulu, artefak yang mampu mengubah darah naga menjadi energi naga, meningkatkan kualitas pil, melepaskan tekanan naga untuk menyerang musuh. Serahkan labu itu, kata Fang Han dingin. Binatang pemakan jiwa menggeleng. Jangan bohong, bahkan jika aku menyerahkannya, kau tetap akan membunuhku. Fang Han mencibir, menurutmu aku tidak bisa mengambilnya sendiri? Ia langsung menyerang. Sebuah tangan Buddha raksasa muncul, menembus tubuh binatang pemakan jiwa, dan dengan paksa menarik keluar labu naga. Makhluk itu menjerit kesakitan, namun Fang Han tidak gegabah. Ia terlebih dahulu menyinari labu itu dengan cahaya Buddha. Beberapa saat kemudian, bom, ledakan teredam terdengar dari dalam. Fang Han tersenyum dingin. Kau menyembunyikan 9 dewa petir putra iblis di dalamnya. Sayang sekali, aku sudah menghancurkannya. Lebih dulu, ia membuka labu. Seketika, gelombang pil yang murni mengalir keluar seperti sungai. Tumpukan demi tumpukan, total 30 juta pil yang murni. Setiap pil mengandung energi naga, bahkan tampak bayangan naga emas berputar di dalamnya. 30 juta. Fang Han sedikit terkejut. Jika dikonversi, ini setara dengan 300 miliar Baiyang Dan.
Jumlah yang bahkan sulit dibayangkan. Ia langsung menyimpan semuanya ke dalam tubuhnya. Dengan ini, peluangku menembus tubuh abadi meningkat lagi. Kemudian ia menatap binatang pemakan jiwa. Setelah aku menyempurnakan pil jiwa 9 putaran, kau akan mati. Ada kata-kata terakhir. Makhluk itu terdiam sejenak, lalu berkata, aku punya rahasia, sebuah gudang harta di dunia Xuan Huang. Tatapannya dalam. Aku tahu, kau berasal dari sana. Rahasia gudang harta di dunia Xuan Huang. Coba katakan, ujar Fang Han dengan tenang, meski hatinya mulai tertarik. Ia tahu, makhluk seperti binatang pemakan jiwa pasti menyimpan banyak rahasia. Akan sangat disayangkan jika langsung memurnikannya tanpa menggali semua informasi. Kau harus berjanji tidak akan memurnikanku, kata makhluk itu sambil tersenyum dingin. Aku bisa menghapus ingatanku kapan saja. Pada tingkat kultivasi ini, memori bisa dimodifikasi sesuka hati. Bahkan aku bisa memberimu informasi palsu. Fang Han tetap tenang. Katakan dulu, aku akan menilai nilainya. Namun dalam hatinya, ia sudah memutuskan, makhluk ini tetap akan dijadikan pil jiwa 9 putaran. Jangan bilang ini tentang istana abadi Taiyuan, lanjut Fang Han santai. Itu terlalu terkenal, dan sulit didapat. Taiyuan Xianfu, kau bahkan tahu itu. Binatang pemakan jiwa terkejut. Tapi bukan itu. Yang ingin kukatakan adalah perpustakaan Tianwu milik Panwu Xianzun. Mendengar nama itu, hati Fang Han langsung bergetar. Namun wajahnya tetap datar. Lanjutkan, di dalam perpustakaan Tianwu terdapat harta tak terhitung. Yang paling kuat adalah sendok dewa kehancuran. Makhluk itu berbicara dengan penuh godaan. Itu adalah senjata yang digunakan untuk membantai ras dewa. Dengan itu, kau bisa membuka gerbang dunia abadi dan melangkah ke rahasia umur panjang. Ia terus melanjutkan, selain itu, ada ratusan boneka dewa perang, bahkan 981 dewa perang. Jika kau mendapatkannya, kau akan memiliki pasukan raksasa abadi. Dan sendok dewa itu sendiri hampir setara artefak abadi. Ia dapat mengubah darahmu menjadi darah dewa, melipat gandakan kekuatanmu. Fang Han tertawa dalam hati. Hua Tiandu, jadi ini rahasiamu. Namun ia tetap berpura-pura tenang. Semua ini tidak terlalu berharga bagiku, katanya ringan. Aku sudah tahu rahasia perpustakaan Tianwu. Ia lalu mengeluarkan 9 butir kristal bening di atas kepalanya, relik sumber asal. Aku bahkan telah mempelajari teknik Panwu Xianzun. Di sekte Yuhua, ada seseorang bernama Hua Tiandu. Ia juga mewarisi kekuatan itu. Binatang pemakan jiwa terkejut. Kau benar-benar telah mempelajarinya. Fang Han berbalik, seolah tidak tertarik lagi. Aku akan pergi membeli bahan dan mulai memurnikanmu. Jangan, teriak makhluk itu panik. Aku tahu lebih banyak rahasia. Bahkan lokasi tersembunyi perpustakaan Tianwu. Jika kau mendapatkannya lebih dulu, kau bisa melampaui Hua Tiandu. Ia memuntahkan seberkas energi hitam. Energi itu berubah menjadi sebuah peta misterius. Fang Han menerimanya, melihat sekilas, lalu menyimpannya tanpa ekspresi. Ia berbalik dan hendak pergi. Ini informasi dari seorang tetua istana bintang janji. Teriak binatang pemakan jiwa. Mereka sudah lama mengincar dunia Xuan Huang. Informasi ini pasti akurat. Fang Han hanya mendengus dingin. Belum cukup untuk menyelamatkan nyawamu. Ia pun pergi, meninggalkan makhluk itu terkurung dalam gerbang neraka. Begitu keluar, Fang Han tertawa keras. Bagus. Dengan ini, rahasia perpustakaan Tianwu ada di tanganku. Tanpa ini, Hua Tiandu hanyalah bayangan kosong. Namun suara dari dalam peta Huang Kuan mengingatkan. Jangan terlalu percaya, makhluk itu licik. Kita harus memaksanya mengeluarkan semua rahasia. Fang Han mengangguk. Tentu saja, aku akan membuatnya merasakan penderitaan neraka hingga mengaku semuanya. Ia kemudian terbang menuju benua kekacauan. Dengan kecepatan luar biasa, setiap langkahnya menembus ribuan mil. 2 jam kemudian, ia tiba di sebuah kota besar. Di luar kota, terdapat penghalang berbentuk telur raksasa. Para kultivator masuk dengan membayar pil yang murni kepada penjaga. Fang Han menyipitkan mata. Pasar besar, disinilah tempat. Membeli obat langka, menjual artefak, bertukar harta karun. Tempat terbaik untuk mempersiapkan langkah. Selanjutnya, tanpa ragu, ia pun melangkah maju. Ini adalah pasar di benua kekacauan. Seluruh area diselimuti oleh penghalang putih susu berbentuk telur raksasa.
Siapapun yang ingin masuk harus membayar pil yang murni sebagai biaya. Jika dia mati dengan saksama, penghalang ini membentang hingga ribuan mil, jelas merupakan cahaya dari sebuah artefak Dao. Kecuali seorang raksasa kuno, tak ada yang bisa menembusnya dengan paksa. Fang Han tentu mampu menghancurkannya dengan mudah, tetapi ia tidak perlu melakukan itu. Saat ia terbang mendekat, dua kultivator segera menyambutnya. Mereka mengenakan jubah hitam dengan bordiran naga emas di dada, jelas murid dari suatu sekte besar. Aura mereka menunjukkan baru saja memasuki alam misterius, dengan sedikit kesombongan khas pendatang baru. "Senior, mohon berhenti," kata salah satu dari mereka dengan hormat. "Untuk masuk ke pasar Fei Tianmen, Anda harus membayar satu pil yang murni sebagai biaya masuk." Ia jelas menyadari bahwa kekuatan Fang Han jauh melampaui mereka. "Buka," ujar Fang Han singkat. Ia melambaikan tangan, dan satu pil yang murni jatuh ke tangan penjaga itu. Setelah memeriksa, penjaga tersebut segera membuka celah pada penghalang. "Silakan masuk, senior." Fang Han melangkah masuk. Begitu memasuki kota, suasana langsung berubah. Keramaian, suara tawar-menawar, energi campur aduk, semuanya seperti pasar dunia fana, bukan tempat para kultivator. Ginseng berumur ribuan tahun, bisa menambah umur 10 tahun. Kristal ruang, bisa dijadikan kantong penyimpanan, hanya 10 pil yang murni. Rumput lingzi 7 daun, bahan utama pil penting, 1 pil per batang. Fang Han sedikit mengernyit. Tempat ini terlalu kacau, berbeda jauh dengan pasar di dunia Xuan Huang seperti Paviliun Tiandao atau Aliansi 6 Jalan yang megah dan tertib. Pasar ini terasa penuh hawa dunia fana. Beberapa kultivator tingkat rendah langsung mengerubunginya, menawarkan berbagai bahan. Fang Han hanya mendengus pelan. Sedikit tekanan kekuatan dilepaskan. Bom! Para kultivator itu langsung terpental dan jatuh ke tanah. Keributan kecil pun terjadi. Tak lama kemudian, beberapa kultivator berjubah hitam turun dari langit. Salah satunya adalah ahli alam inti emas 7 lapis kekuatan gaib. Ia menatap Fang Han dengan hati-hati. "Senior, apakah ada yang bisa kami bantu?" "Saya Li Xiao, murid sejati Fei Tianmen." Fang Han menjawab datar. "Aku ingin membeli bahan obat untuk menembus rahasia umur panjang." "Di mana tempatnya? Pasar ini terlalu kacau." Li Xiao langsung tersenyum hormat. "Senior, yang di luar hanyalah transaksi kelas rendah. Untuk Anda, silakan ikut saya ke Menara Harta Fei Tian." Tak lama kemudian, sebuah bangunan tinggi menjulang terlihat di depan. Menara itu memiliki 13 lantai, diselimuti kabut tipis, memancarkan aura kuat. Fang Han mengangguk. Ia melemparkan 5 pil yang murni sebagai hadiah. Li Xiao langsung bersujud. Di depan pintu menara, dua penjaga duduk bersila. Fang Han sekilas melirik, keduanya adalah kultivator inti emas. Namun inti emas mereka lemah, hanya berisi 5 jenis kekuatan dasar. "Li Xiao, kenapa membawa orang sembarangan?" tanya salah satu penjaga. "Senior ini adalah ahli besar, hampir menembus rahasia umur panjang," jawab Li Xiao cepat. Kedua penjaga langsung berubah sikap. "Silakan masuk, senior." Begitu masuk ke dalam menara, ruang tiba-tiba berubah luas. Di dalamnya terdapat dimensi ruang tersendiri. Berbagai artefak, bahan, dan obat langka tersusun rapi. Aura di sini jauh lebih bersih dan megah dibandingkan pasar luar. Fang Han mengangguk puas. Ia melemparkan daftar bahan. "Aku butuh ini semua." Dua penjaga melihat daftar itu, langsung terkejut. Semua ini adalah bahan langka tingkat tinggi. Beberapa hanya bisa didapat melalui lelang. Fang Han menjawab santai. "Bukan masalah. Bawa semua yang ada, sisanya aku akan ikut." Lelang. Saat itu, sebuah suara wanita terdengar. "Kau ingin memurnikan pil jiwa 9 putaran?" Fang Han langsung menoleh. Seorang wanita berjalan mendekat. Wajahnya halus, anggun, namun memancarkan wibawa kuat. Ada sesuatu yang familiar, sangat mirip dengan aura seorang tokoh besar. Wanita itu berkata tenang, "Aku bisa menyediakan semua bahan itu tanpa perlu lelang." Fang Han menyipitkan mata. "Siapa namamu?" "Namaku Feng Yao Guang." Ia tersenyum tipis. "Jika kau benar-benar menginginkannya, aku bisa memberikannya. Namun, kau harus membantuku melakukan satu hal." Percakapan pun memasuki arah yang jauh lebih berbahaya. Feng Yao Guang, nama ini, sepertinya pernah ku dengar. Dalam benak Fang Han, berbagai pikiran berputar cepat.
Marga Feng, guru agung Sekte Yuhua, Feng Baiyu, juga bermarga Feng. Wajah wanita ini pun agak mirip dengannya. Jangan-jangan, mereka memiliki hubungan darah. Saat ia masih menganalisis, Feng Yaoguang kembali bertanya dengan tenang. Rekan Dao, bagaimana keputusanmu? Baik, sangat baik. Fang Han tersenyum tipis. Bahan obat yang kubutuhkan memang sulit didapat tanpa kekuatan besar. Jika Nona Feng bersedia memberikannya langsung, tentu aku tertarik. Namun, hal seperti ini jelas tidak sederhana. Feng Yaoguang tersenyum elegan. Memang tidak sederhana. Sejujurnya, aku juga ingin memurnikan pil jiwa 9 putaran. Aku sudah menyiapkan bahan-bahannya, hanya kurang satu inti dari binatang pemakan jiwa. Aku mendengar makhluk itu muncul di wilayah ini. Bagaimana jika kita bekerja sama? Tangkap ia, lalu kita memurnikan pil bersama. Fang Han langsung menggeleng. Menangkap binatang pemakan jiwa bukan perkara mudah. Itu iblis besar tingkat keabadian, bahkan para raksasa kuno pun bisa celaka jika menghadapinya. Benarkah? Feng Yaoguang menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, mengapa kau mengumpulkan bahan untuk pil itu? Suara lembutnya berubah menjadi transmisi spiritual. Aku bisa merasakan kekuatanmu jauh di atas permukaan. Kau memiliki aura raksasa kuno, bahkan membawa artefak kuat. Kau jelas punya kemampuan menghadapi binatang pemakan jiwa. Fang Han sedikit terkejut. Ia diam-diam mengaktifkan 3.000 mata iblisnya untuk mengamati Feng Yaoguang. Namun, ia tetap tidak bisa melihat inti kekuatan wanita ini. Hanya terlihat segumpal cahaya terang misterius di dalam tubuhnya, tak bisa ditembus bahkan oleh kekuatan peta Huang Quan. Apa ini? Apakah ini artefak? Atau justru bagian dari hukum tubuhnya? Hati Fang Han langsung waspada. Wanita ini sangat berbahaya. Nona Feng, bagaimana jika kita bicara lebih jauh? Kata Fang Han. Dua kultivator inti emas dari Fei Tianmen langsung mundur, sadar bahwa mereka tidak layak ikut campur. Feng Yaoguang tersenyum tipis. Jadi, kau setuju bekerja sama? Namun tiba-tiba, kesadaran Fang Han bergerak, dan sebuah transmisi rahasia meluncur. Saudari Yaoguang, di Sekte Yuhua, ada 5 jenius besar, Hua Tiandu, Wan Luo, Lingdi, Indigo, dan Yaoguang. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Tak kusangka kita bertemu di sini. Begitu transmisi itu masuk, ekspresi Feng Yaoguang berubah drastis. Siapa kau? Serunya. Bom. Dalam sekejap, dunia berubah. Cahaya tak terbatas meledak dari tubuhnya, menyapu segala arah. Langit, bumi, ruang, semuanya dipenuhi cahaya terang seperti matahari yang tak terhitung jumlahnya. Fang Han langsung terjebak dalam lautan cahaya. Tubuhnya seakan meleleh. Ini, medan spiritual. Fang Han langsung menyadarinya. Tanpa mencapai rahasia umur panjang, wanita ini sudah membentuk medan spiritual. Namun Fang Han tidak panik. Ia segera mengaktifkan kekuatannya. Domain iblis kuno. Kegelapan tak terbatas muncul dari dalam jiwanya, menelan cahaya tersebut. Mustahil. Suara Feng Yaoguang terdengar dari dalam cahaya. Kau belum mencapai alam keabadian, bagaimana bisa memiliki medan spiritual? Cahaya semakin kuat. Namun saat itu, Fang Han menggabungkan dua kekuatan. Domain iblis kuno tambah tanah suci kebahagiaan. Yin dan Yang berputar. Pak, cahaya hancur. Dua medan spiritual bertabrakan dalam diam. Tanpa ledakan besar, tapi sangat berbahaya. Jika salah satu kalah, jiwanya akan dikuasai sepenuhnya. Cahaya perlahan menghilang. Feng Yaoguang kembali muncul, wajahnya tetap tenang, tapi matanya menunjukkan keterkejutan. Saudari Yaoguang, ujar Fang Han santai. Selama ini aku mengira Hua Tiandu adalah yang terkuat di Sekte Yuhua. Tapi ternyata, kau jauh lebih mengerikan. Feng Yaoguang menatapnya dalam. Kau benar-benar dari dunia Xuan Huang. Fang Han tersenyum. Saudari Yaoguang dari utara, benar. Akhirnya, Feng Yaoguang mengakui. Ya, aku memang dari Sekte Yuhua. Fang Han tertawa. Aku Fang Han. Baru masuk Sekte 5 tahun, tapi namaku sudah terkenal di seluruh dunia. Membunuh ahli inti emas, mengguncang dunia kultivasi. Feng Yaoguang mengerutkan kening. 5 tahun, mustahil. Aku berkultivasi 20 tahun di Istana Abadi Taiyuan, jawab Fang Han tenang. Kemudian ia bertanya, tapi kau kenapa berada sejauh ini dari dunia Xuan Huang?
Feng Yao Guang akhirnya menjawab, aku sudah lebih dari 10 tahun berada di wilayah dekat dunia tanpa batas. Aku mencari kesempatan untuk menyelamatkan ibuku, yang dipenjara di Istana Bintang Janji. Fang Han terkejut, namun yang lebih mengejutkan, dan ya, aku adalah putri Feng Baiyu. Feng Yao Guang berkata dingin, tapi aku tidak mengakuinya sebagai ayah. Suasana menjadi berat, lalu ia melangkah mendekat. Fang Han, karena kita berasal dari sekte yang sama, bantu aku. Kita tangkap binatang pemakan jiwa, memurnikan pil jiwa 9 putaran. Jika aku berhasil memulihkan ingatan masa lalu dan menembus rahasia umur panjang, aku akan membantumu naik ke posisi tertinggi di sekte Yuhua. Matanya berkilat tajam, bahkan cermin kaisar milik Feng Baiyu pun bisa kutahan. Kerja sama ini bukan lagi sekadar transaksi. Ini adalah awal dari permainan kekuasaan yang jauh lebih besar. Fang Han merasa semua ini terlalu kebetulan sekaligus mengejutkan. Datang jauh ke wilayah dekat dunia tanpa batas, ia justru bertemu dengan sesama murid. Yao Guang Utara, yang selama ini misterius ternyata bermarga Feng, bahkan putri dari Feng Baiyu. Terlebih lagi, kekuatan wanita ini sangat sulit diukur. Namun, meskipun mereka berasal dari sekte yang sama, hubungan mereka tidaklah dekat. Dan yang terpenting, binatang pemakan jiwa hanya ada satu. Ia dibutuhkan Fang Han untuk memurnikan pil jiwa 9 putaran demi menyelamatkan Fang Qingsui. Bagaimana mungkin ia menyerahkannya pada orang lain? Tentu saja, Fang Han tidak akan mengungkap bahwa ia sudah menundukkan makhluk itu. Aku tetap murid sekte Yuhua, kata Fang Han tenang. Meski aku mengincar posisi kepala sekte, aku tidak akan merebutnya dari tangan Feng Baiyu. 5 tahun lagi, aku akan bertarung dengan Hua Tiandu. Setelah membunuhnya, barulah aku berbicara soal posisi itu. Dalam hatinya, ia sama sekali tidak percaya pada kata-kata Feng Yao Guang. Cermin Kaisar, dikendalikan, itu hampir mustahil. Feng Yao Guang menatapnya dalam-dalam. Dengan kekuatanmu, jika kau menembus rahasia umur panjang, memang kau punya peluang. Tapi, suaranya berubah dingin. Kau adalah pewaris Kaisar Huang Quan. Kau tidak mungkin menjadi kepala sekte Yuhua. Ia melanjutkan, Feng Baiyu jauh lebih berbahaya dari yang kau bayangkan. Janjinya tidak bisa dipercaya. Dia bahkan pernah mengorbankan ibuku. Fang Han terdiam, namun yang lebih mengejutkan datang berikutnya. Kau pikir aku berbohong soal cermin kaisar? Feng Yao Guang tersenyum tipis. Salah. Di dalam tubuhku tersegel roh cermin kaisar. Lebih tepatnya, aku adalah reinkarnasi dari cermin kaisar. Mata Fang Han langsung menyipit. Dalam hatinya, alarm berbunyi keras. Tidak heran, dia tahu terlalu banyak. Dia bahkan berani mengungkap rahasia sebesar ini. Berarti, dia sudah memperhitungkan segalanya. Fang Han langsung memahami, wanita ini memiliki kemampuan perhitungan nasib. Ia sudah menghitung bahwa Fang Han tidak akan menjadi ancaman. Barulah ia berani membuka rahasia. Kemampuan seperti ini sangat menakutkan. Menghitung masa depan berarti menyentuh hukum langit. Sedikit saja salah, akan mendapat serangan balik dari hukum alam. Namun Feng Yao Guang mampu melakukannya. Jelas karena kekuatan cermin kaisar dalam dirinya. Fang Han tersenyum tipis. Saudari Yao Guang, pertemuan kita di tempat sejauh ini benar-benar takdir. Bagaimana kalau kita mencari tempat tenang dan berbicara lebih lanjut? Aku juga punya urusan dengan Chun Nanzi dari Istana Bintang Janji. Feng Yao Guang mengangguk. Kebetulan, aku juga ingin pergi ke aula lelang di dalam menara Fei Tian. Ada beberapa peninggalan kuno di sana. Jika aku mendapatkannya, aku bisa mempercepat pemulihan kekuatan cermin kaisar. Ia berjalan perlahan, lalu berkata, di benua kekacauan ini, aku mendirikan sekte Yao Guang. Meski masih kecil, fondasinya sudah ada. Namun kekuatan utama di sini adalah 13 sekte besar. Mereka menguasai semua sumber daya. Jika aku berhasil memurnikan pil jiwa 9 putaran, aku bisa menembus rahasia umur panjang. Dalam beberapa tahun, aku bisa menguasai sebagian besar benua ini. Dan dalam 10 tahun, menyusup ke Istana Bintang Janji. Fang Han mengangkat alis. Ibumu, dari Istana Bintang Janji. Feng Yao Guang mengangguk, lalu tersenyum dingin. 3000 tahun lalu, mereka mengirim seorang santo ke dunia Xuan Huang. Itu ibuku. Dia dan Feng Baiyu menjalin hubungan, lalu lahirlah aku. Namun setelah itu,
ibuku ditangkap kembali. Dan Feng Baiyu tidak melakukan apa-apa. Nada suaranya penuh kebencian. Aku tahu semua ini sejak lahir. Itulah sebabnya aku pergi dari sekte, datang ke sini, dan membangun kekuatan sendiri. Kupikir tahun ini akan ada perubahan besar. Ia menatap Fang Han. Sepertinya, kau adalah titik balikku. Fang Han tersenyum tipis. Jika saudari Yao Guang ingin melakukan hal besar, aku tentu tidak keberatan membantu. Aku juga berencana tinggal di wilayah ini untuk sementara. Aku harus menembus rahasia umur panjang. Kalau tidak, aku akan ditekan oleh Hua Tiandu. Feng Yao Guang berkata serius. Dengarkan aku, Feng Baiyu tidak bisa dipercaya. Jangan terjebak dalam permainan kekuasaan Sekte Yu Hua. Fang Han hanya tersenyum dalam hati. Namun ia tidak membantah. Sudahlah, kata Feng Yao Guang. Cepat atau lambat kau akan mengerti. Jika kau benar-benar pewaris Kaisar Huang Quan, aku akan menyelamatkanmu sekali di masa depan. Fang Han hanya tertawa kecil dalam hati. Namun ia tahu, jika wanita ini benar-benar membangkitkan kekuatan cermin Kaisar. Kata-katanya bukan omong kosong. Pergi. Feng Yao Guang melangkah maju. Fang Han mengikuti dari belakang. Mereka melewati beberapa lapisan ruang. Lalu tiba di aula besar. Sebuah tempat lelang raksasa muncul di depan mereka. Orang-orang duduk di kursi besar, menunggu dimulainya pelelangan. Semua yang hadir adalah kultivator inti emas. Di benua kekacauan, hanya mereka yang mencapai tingkat ini yang dianggap memiliki status. Namun Fang Han segera menyadari, kebanyakan inti emas di sini lemah. Hanya mengandung 5 jenis kekuatan dasar. Potensi mereka terbatas. Feng Yao Guang duduk di kursi tengah, seperti halaman kecil pribadi. Fang Han ikut duduk. Tak lama, bisikan-bisikan mulai terdengar. Itu dia, pemimpin Sekte Yao Guang. Wanita ini luar biasa. Dalam 10 tahun saja sudah membangun sekte sendiri. Bahkan putra Tianzumen dibunuh olehnya. Leluhur Tianzu pun tidak bisa menangkapnya. Dia belum mencapai rahasia umur panjang, tapi kekuatannya aneh sekali. Namun tetap saja, dia hanya wanita. Chunanzi dari Istana Bintang Janji sudah mengincarnya. Begitu juga leluhur Wuji. Siapapun yang diincar Chunanzi, tidak pernah lolos. Fang Han mendengar semua itu dengan jelas. Ia menoleh ke Feng Yao Guang dan berkata pelan, "Saudari Yao Guang, situasimu tampaknya tidak mudah. Kalau kau masih di Sekte Yu Hua, tak seorang pun berani menyentuhmu. Permainan kekuasaan semakin dalam, dan bahaya semakin dekat. Aku tidak ingin kembali ke Sekte Yu Hua," kata Feng Yao Guang dengan wajah tanpa ekspresi. "Keadaanku sekarang masih terkendali. Para raksasa itu belum bisa berbuat apa-apa padaku. Adapun Chunanzi, orang itu memang bukan tokoh biasa. Dia telah mengetahui beberapa rahasiaku, itulah sebabnya dia mulai mengincarku." Ia menatap Fang Han. "Kau bilang ingin berurusan dengannya. Ingat baik-baik, orang itu tidak boleh dipandang seperti penjahat biasa." Fang Han mengangguk ringan, mengirimkan pikirannya secara diam-diam. "Aku tahu, seseorang yang mampu mencapai tubuh abadi jelas bukan orang sederhana. Lagi pula, aku cukup memahami rahasia Istana Bintang Janji. Bahkan, aku juga telah mempelajari salah satu warisan mereka, Kitab Tanpa Bintang." "Apa?" Gelombang pikiran Feng Yao Guang langsung bergejolak. "Kau menguasai Kitab Tanpa Bintang? Itu adalah fondasi utama Istana Bintang Janji. Salah satu dari 3000 Dao, teknik Bintang Agung. Konon jika teknik itu disempurnakan menjadi kitab, seseorang dapat menampung gugusan bintang ke dalamnya, memurnikan dan mengendalikannya. Sekali bergerak, kekuatan bintang membanjir seperti lautan kosmos. Bahkan bisa melintasi ruang antar bintang dengan kekuatan bintang itu sendiri, sangat misterius." Fang Han tersenyum tipis. "Ibumu adalah Santo dari Istana Bintang Janji. Bukankah seharusnya kau juga menguasai teknik itu?" Feng Yao Guang menggeleng. "Aku tidak mempelajari teknik Istana Bintang Janji. Aku juga tidak mempelajari 3000 Dao. Aku menempuh jalan lain, Dao Surgawi Hongmeng." Fang Han langsung tertegun. "Dao ini tidak termasuk dalam 3000 Dao," lanjut Feng Yao Guang. "Diciptakan oleh Taois Hongmeng di zaman kuno. Ia telah menguasai 2999 Dao, namun tidak mempelajari Dao Takdir. Karena itu, ia ingin menciptakan jalan yang melampaui takdir itu sendiri."
Ia duduk di depan gerbang keabadian selama 90.000 tahun, hingga akhirnya menciptakan Dao Surgawi Hongmeng. Kata-kata itu mengguncang hati Fang Han. Taois Hongmeng, sosok legendaris yang bahkan berani menantang takdir, menciptakan Dao di luar 3.000 Dao. Itu sudah melampaui logika dunia kultivasi. Ini bukan sekadar teknik biasa. Fang Han bergumam dalam hati. Ini adalah jalan menuju keabadian sejati. Tiba-tiba, sebuah pencerahan muncul dalam benaknya. Potongan-potongan ajaran takdir kecil yang diberikan Fang Qingshui mulai terhubung. Pikirannya menjadi sangat jernih, kesadarannya meluas. Ia merasakan, di dalam kehampaan tanpa batas, ada suatu kekuatan misterius. Bukan 5 elemen, bukan petir, bukan energi apapun yang dikenal. Namun kekuatan itu, terkait dengan hukum. Kehidupan melahirkan ki, ki melahirkan keberadaan. Keberadaan mengalir menjadi takdir. Tiba-tiba, Fang Han tersadar. Jadi ini, takdir kecil. Ia akhirnya memahami esensinya. Di antara ruang dan waktu tanpa batas, terdapat kekuatan yang disebut kekuatan takdir. Kekuatan ini bukan murni energi, juga bukan murni hukum, melainkan setengah hukum, setengah energi. Dan untuk menggunakannya, harus membayar harga, umur. Jadi begitu, dengan membakar umur sendiri, aku bisa memanggil kekuatan takdir. Fang Han akhirnya memahami sepenuhnya. Dalam sekejap, sebuah rune aneh terbentuk dalam pikirannya. Rune itu berubah-ubah tanpa bentuk tetap. Kadang seperti api, kadang seperti air, kadang seperti angin, kadang setenang bumi. Ini adalah benih kekuatan takdir. Takdir kecil, benar-benar luar biasa. Fang Han menarik napas dalam. Namun ia juga sadar, pemahamannya masih dangkal. Jika digunakan untuk menyelamatkan Fang Qingshui sekarang, risikonya terlalu besar. Aku harus menggabungkannya dengan pil jiwa 9 putaran. Baru bisa benar-benar aman. Di sisi lain, Feng Yao Guang tiba-tiba terkejut. Ia merasakan perubahan pada Fang Han. Mata kaisarnya terbuka. Dalam pandangannya, tubuh Fang Han lenyap. Yang tersisa hanyalah esensi energi murni. Dunia hukum yang sangat kuat. Gumamnya. Lalu, ia melihat lebih dalam. Nineti, 3, kekuatan magis. Ia benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin seseorang memiliki begitu banyak kekuatan magis? Bagaimana dia bisa mencapainya? Ia juga melihat 3.000 tangan, 3.000 mata, simbol Buddha dan iblis tertinggi. Dan tubuh Fang Han memiliki tanda-tanda keabadian. Peta Huang Kuan benar-benar miliknya. Feng Yao Guang terus mengamati. Ia bahkan mulai menembus ke dalam peta Huang Kuan. Di dalamnya, ia merasakan aura mengerikan, senjata Dao, bahkan yang tingkat tinggi. Dan beberapa aura raksasa kuno. Bagaimana mungkin? Namun, saat ia mencoba melihat lebih dalam, sebuah rune tiba-tiba muncul. Rune takdir. Seketika, suara kuno bergema. Siapapun yang mencoba memahami takdir, akan ditelan oleh takdir itu sendiri. Boom! Rune itu berputar, dan langsung menyerang balik. Tidak baik. Feng Yao Guang langsung menutup matanya. Namun, setetes darah mengalir dari sudut matanya. Ia terluka. Ini, kekuatan apa? Ini, hukum. Sementara itu, di dalam tubuh Fang Han, rune takdir menyatu sepenuhnya. Dunia hukumnya bergetar. Setiap mata, setiap lengan, memiliki jejak rune takdir. Jumlah kekuatan magisnya bertambah lagi, 94. Dan kini, takdir kecil menjadi pusat dari semuanya. Seluruh kekuatan magisnya tersusun rapi di bawah kendali takdir. Untuk pertama kalinya, kekuatannya benar-benar menyatu, dan jalannya menuju keabadian menjadi jauh lebih jelas.